bahan yang pertama, di sini saya menggunakan 150 gram butter mix margarin. Bisa diganti dengan butter saja ataupun margarin saja, bisa disesuaikan dengan selera. 120 gram gula halus. Kita aduk hingga tercampur rata sampai adonannya halus dan pucat. Di sini saya mengaduknya hanya menggunakan whisk. Kalau teman-teman mau menggunakan mixer bisa banget ya, dikocok menggunakan mixer dengan kecepatan rendah 1-2 menit atau sampai adonannya begini putih dan pucat. Jika adonannya sudah halus dan pucat, kita tambahkan 1 kuning telur. Kita aduk lagi sampai kuning telurnya tercampur rata sama adonan. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan bahan keringnya. Di sini bahan keringnya kita ayak terlebih dahulu. Saya menggunakan 20 gram susu bubuk, 20 gram tepung maizena, setengah sendok teh baking powder. Kita ayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil atau yang menggumpal. Kita masukkan juga 225 gram tepung terigu protein rendah. Untuk tepung terigunya saya menggunakan yang merek kunci biru ya, tapi teman-teman bisa menggunakan yang merek lain. Kita ayak terlebih dahulu tepungnya. Setelah semua bahan tepungnya diayak, kita aduk sampai tercampur rata. Ini mengaduknya saya hanya menggunakan spatula seperti ini ya. Kalau mau lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan tangan yang bersih untuk mengaduk, untuk mencampurkan adonannya. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Jika adonannya sudah bisa dipulung seperti ini, berarti ini adonannya sudah siap dibentuk ya. Supaya sama rata, ini saya ambil adonannya menggunakan sendok takar seperti ini. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 6-7 gram. Jadi ini cookies yang saya buat ini ukurannya kecil ya, imut-imut. Kita lakukan semua sampai adonannya habis. Nah, ini semua adonannya sudah selesai, sudah siap. Kita bulatkan. Siapkan loyang yang sudah dilapisi dengan baking paper, atau bisa juga teman-teman kalau tidak punya baking paper bisa diolesin saja loyangnya dengan margarin ya, tipis-tipis. Ambil satu adonan, kita bulatkan atau kita pulung seperti ini sampai permukaan adonannya halus. Kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah, ini adonan yang belum dibuatkan bisa ditutup rapat dan dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu ya. Ambil satu bulatan, tekan menggunakan ujung jari seperti ini. Kita bentuk lubang di bagian tengahnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita lakukan hal yang sama pada semua bulatan adonan. Tekan perlahan adonan menggunakan ujung jari telunjuk sampai membuat bulatan di tengahnya. Kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, ini adonannya akan kita panggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit. Kita
panggang adonan di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 10 menit atau sampai adonannya setengah matang ya. Setelah 10 menit kita keluarkan loyang. Kita diamkan dulu sesaat, tunggu sampai uap panasnya berkurang. Setelah itu kita beri topping. Ini untuk toppingnya saya menggunakan selai strawberry. Sebenarnya kalau mau lebih cantik, teman-teman bisa mengolesi permukaan adonan cookiesnya ini dengan kuning telur ya. Tapi itu saya skip, ini langsung saya beri selai strawberry. Nah, jika sudah, ini adonannya akan kita panggang kembali. Panggang di suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 15-20 menit atau sampai matang. Bisa disesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing ya. Nah, ini sudah matang, kita keluarkan dari oven. Kita keluarkan loyang, kita diamkan dulu sampai cookiesnya ini set ya. Jangan langsung dilepaskan dari loyangnya. Nah, jika cookiesnya sudah set dan dingin, sudah bisa kita ambil. Nah, ini cookiesnya matang merata sempurna, bagian bawahnya juga tidak gosong sama sekali. Ini cookiesnya enak banget, renyah dan lumer di mulut. Selai stroberinya juga mantep banget. Pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah, bisa menjadi ide jualan ataupun menjadi isian toples nanti saat lebaran ya. Bahan yang pertama di sini saya menggunakan 150 gram butter mix margarin. Bisa diganti dengan butter saja ataupun margarin saja, bisa disesuaikan dengan selera. 120 gram gula halus. Kita aduk hingga tercampur rata sampai adonannya halus dan pucat. Di sini saya mengaduknya hanya menggunakan whisk. Kalau teman-teman mau menggunakan mixer bisa banget ya, dikocok menggunakan mixer dengan kecepatan rendah 1-2 menit atau sampai adonannya begini putih dan pucat. Jika adonannya sudah halus dan pucat, kita tambahkan 1 kuning telur. Kita aduk lagi sampai kuning telurnya tercampur rata sama adonan. Jika sudah tercampur rata, kita masukkan bahan keringnya. Di sini bahan keringnya kita ayak terlebih dahulu. Saya menggunakan 20 gram susu bubuk, 20 gram tepung maizena, setengah sendok teh baking powder. Kita ayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang bergerindil atau yang menggumpal. Kita masukkan juga 225 gram tepung terigu protein rendah. Untuk tepung terigunya saya menggunakan yang merek kunci biru ya, tapi teman-teman bisa menggunakan yang merek lain. Kita ayak terlebih dahulu tepungnya. Setelah semua bahan tepungnya diayak, kita aduk sampai tercampur rata. Ini mengaduknya saya hanya menggunakan spatula seperti ini ya. Kalau mau lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan tangan yang bersih untuk mengaduk, untuk mencampurkan adonannya.
Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Jika adonannya sudah bisa dipulung seperti ini, berarti ini adonannya sudah siap dibentuk ya. Supaya sama rata, ini saya ambil adonannya menggunakan sendok takar seperti ini. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 6-7 gram. Jadi ini cookies yang saya buat ini ukurannya kecil ya, imut-imut. Kita lakukan semua sampai adonannya habis. Nah, ini adonannya sudah dicetak menggunakan sendok takar yang tadi. Kita lanjut bentuk cookiesnya. Di sini untuk balurannya saya menggunakan kacang tanah yang sudah disangrai dan putih telur. Kita ambil satu adonan yang sudah ditakar, kita bulatkan sampai licin permukaannya seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam putih telur. Jadi setelah dibulatkan sampai permukaannya halus dan licin, masukkan bulatan adonannya ini ke dalam putih telur. Setelah itu ambil adonan yang sudah dibulatkan, yang sudah kita celupkan ke dalam putih telur, ambil menggunakan garpu seperti ini. Sudah itu kita baluri dengan kacang yang sudah disangrai dan sudah dicincang setengah halus. Ini saya menggunakan kacang tanah ya. Kita baluri sampai rata permukaannya dengan kacang. Setelah itu kita susun di atas loyang yang sudah dilapisi dengan baking paper. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi sampai semua adonan cookiesnya habis ya. Pokoknya persis lakukan hal yang sama. Nah, ini sudah saya susun satu persatu cookies yang sudah dibaluri kacang, saya susun di atas loyang. Tekan perlahan adonan menggunakan ujung jari telunjuk sampai membuat bulatan di tengahnya. Kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, ini adonannya akan kita panggang. Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 10 menit. Kita panggang adonan di suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 10 menit atau sampai adonannya setengah matang ya. Nah, setelah 10 menit kita keluarkan loyangnya. Kita diamkan dulu sesaat sampai uap panas pada cookiesnya ini berkurang. Setelah itu, ini cookiesnya akan kita beri selai coklat. Untuk selainya ini bisa menggunakan selai coklat jenis apa aja ya. Kalau saya ini selai coklatnya bikin sendiri dari di sisi, jadi nanti hasilnya sedikit melebar coklatnya, tapi rasanya tetap enak ya. Nah, jika sudah, ini kita panggang lagi, kita masukkan lagi ke dalam oven. Kita panggang di suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah. Kita letakkan di rak bagian tengah. Kita panggang selama 15-20 menit, pokoknya disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini sudah 20 menit. Cookiesnya sudah matang. Tapi kita diamkan dulu sesaat, jangan langsung dikeluarkan dari loyang ya. Tunggu sampai agak dingin.
ketika cookiesnya sudah agak dingin. Ini teksturnya sudah renyah dan lembut di dalam, coklatnya itu enak. Perpaduan antara coklat dan kacangnya itu pas banget pokoknya. Ini bisa menjadi salah satu ide untuk isian toples nanti saat lebaran ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Dan nyalakan notifikasi loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.